Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita dapat bersama kembali dalam renungan firman Tuhan hari Jumat 9 Januari 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kami, sehingga kami sungguh-sungguh memberi diri untuk mendengar firman-Mu, menerima firman-Mu, dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 15 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Rut kita dapat melihat dua macam pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan yang salah yang dilakukan oleh Elimelek dan Naomi ketika mereka memutuskan untuk pindah ke Moab, dan pengambilan keputusan yang tepat ketika Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem dan Rut memutuskan untuk mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Dalam kisah keluarga Elimelek, jelas terlihat bahwa pengambilan keputusan yang salah mengakibatkan penderitaan di tempat yang baru. Niat mereka adalah menghindari bencana kelaparan, tetapi tanah yang mereka tuju adalah tanah orang kafir, sehingga kedua anak mereka memilih istri dari bangsa kafir. Alkitab menceritakan ada 3 kematian dalam keluarga itu yang memilukan hati. Elimelek dan kedua anaknya meninggal di tanah Moab. Tinggallah ketiga istri mereka yang harus berusaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika Naomi mendengar bahwa keadaan Yehuda sudah lebih baik, ia memutuskan untuk kembali ke tanah asalnya. Ini adalah keputusan yang tepat, dan Rut juga mengambil keputusan yang luar biasa, yaitu tetap mengikuti Naomi ke Yehuda. Mengapa keputusan Rut menjadi keputusan yang luar biasa? Ada beberapa faktor. Yang pertama, Naomi hanya ibu mertua, bukan ibu kandung, tetapi Rut mengasihi Naomi sama seperti ibu kandungnya sendiri. Kedua, Naomi seorang janda miskin yang tidak bisa menjamin masa depan Rut menjadi lebih baik. Tetapi Rut tetap bersedia mendampingi Naomi walaupun hidup dalam kesederhanaan. Dan yang ketiga, jadi awal yang mengubah kehidupan Rut menjadi lebih baik, yaitu keputusannya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan percaya kepada Allah Israel, Allah yang disembah oleh ibu mertuanya. Bapak Ibu Saudara, kisah Rut ini mengingatkan kita kembali bahwa keputusan untuk mengikut Yesus, menyembah Allah yang hidup, Allah yang maha benar, selalu adalah keputusan yang tepat. Sebab orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah orang yang telah berpindah dari kegelapan, dari maut kepada hidup. Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Dikatakan di sana, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku
dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Karena itu firman Tuhan katakan, jangan mendua hati dan tetap setia mengikut Kristus sampai akhir. Jangan meninggalkan Kristus hanya karena harta, tahta, dan cinta. Ada orang yang demi jabatan atau karir memilih untuk meninggalkan Yesus ataupun melepaskan imannya demi cinta kepada seseorang yang berbeda agama. Hal seperti ini bisa menimpa orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mendalami imannya, sehingga pengenalan akan Allah di dalam Kristus menjadi sangat dangkal. Dalam bahasa sekarang biasa disebut Kristen KTP, orang-orang yang tidak menghidupi imannya dengan serius. Kenapa Ruth bisa memilih untuk mengikuti Naomi, sekaligus memiliki kerinduan yang besar untuk menyembah Allah yang diimani oleh Naomi? Sangat mungkin karena Naomi menjadi contoh yang sangat baik bagi Ruth. Ia menghidupi imannya dengan serius. Karena itu jadilah pengikut-pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Jangan menjadi Kristen yang sekedar Kristen, tetapi hidupi iman kita. Tekun baca firman dan lakukan, agar hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Bahkan kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup kita, karena kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kami menjadi bagian dari persekutuan orang-orang yang percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ajar kami untuk terus mengikut Engkau dengan taat dan setia, sehingga kami juga selalu dipimpin untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat melakukan segala aktivitas kita dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.